wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita ke materi, dilihat dulu ya videonya. Ada video ini tentang materi kita. Episode sebelumnya pasti nggak puasa kan lo Nyet? Nggak puasa gua mah. Nih mau nyumbus. Mau nggak? Mana coba? Bau banget mulut lu astaga. Bangun Mau puasa enggak? Kenapa? Oh my god, sakit. Wah, iya nih. Kok menggigil ya? Kedinginan nih kak. Oh iya kamu meriang, merindukan kasih sayang. Coba. Serius, Cil? Kita kompres aja kali ya? Masa dikompres sih Lel? Gak level dong. Kan anak sultan. Iya juga sih. Anak sultan harus dikasih vitamin apa ya? Kak Acil, Kak Leri, nggak apa-apa kok. Kita sahur aja yuk. Kayaknya hari ini kamu nggak bisa puasa ya? Gak mau. Maunya puasa. Nanti puasa nggak full tahun ini. Gak apa-apa kok, Bolong satu aja puasanya. Iya, nanti Acil sedih kalau tambah sakit. Tapi Yaudah deh, kalau maunya gitu, yuk bangun aja dulu, bilang Om Gepeng. Kamu kenapa deh, badan menggigil Om Gepeng. Kayaknya kamu sakit ini. Tuh kan, bener sakit. Terus gimana dong? Tetap mau puasa. Nggak mau bolong puasanya. Kalau sakit itu nggak apa-apa, nggak puasa deh, Terus puasa nggak full 1 bulan dong Om. Iya, nggak apa-apa deh, nggak dosa kok. Buat orang yang sakit, puasa Ramadan itu bisa digantikan. AA bisa ganti puasa yang kurang nanti setelah bulan Ramadan selesai. Oh gitu ya Om. Iya, jadi kalau AA sakit, sebaiknya istirahat aja dulu ya. Oke deh Om, kalau gitu. Om, kayaknya aku sakit juga deh. Gimana ya? Aduh. Kok tiba-tiba lo ikutan sakitnya? Gak tahu nih. Aduh. Alah, pura-pura kali lu. Beneran, ya. Bilang aja nggak mau puasa lo ya. Terserah lu deh. Ya udah nih, biar sakit beneran lo. Sakit beneran ya. Ya, tapi nggak apa-apa nggak jadi puasa. Oke, dari video itu kita dapat menyimpulkan materi apa kita hari ini? Berdoa. Ya, benar. Oke, di sini kita akan menjadi 3 kelompok. Ini Ibu punya apa ini? Kereta. Kereta. Nanti dibagi 3 kelompok. Ada yang mencari makna, rusok, tujuan itu apa gitu ya. Nanti langsung aja ya dibagi 3 kelompok. Ya, ini ada 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini bisa dicari di Google, cek di terserah ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Kelompok 1 ada kesulitan?
Udah selesai. Masih proses. Kelompok 2. Gak susah. Gak ketemu jawabannya. Masa gak ketemu? Gak ada. Kelompok 3 gimana? Belum bu, nulis bu. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan habis ya 15 menit. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju. Sebentar, sebelum maju. Ibu mau kasih tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna rukso dalam ibadah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Oke, untuk kelompok pertama silakan maju untuk menyusun kereta apinya. Semuanya dipresentasikan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makna rukso dan juga tujuan diberlakukannya rukso. Yang pertama, makna rukso yaitu secara bahasa berarti keringanan atau kemudahan. Secara istilah, ketentuan hukum yang memberi keringanan dan hukum asal karena adanya unsur tertentu. Ya, jadi pengertian rukso yaitu keringanan atau kemudahan. Secara istilah yaitu ketentuan hukum yang memberi keringanan dari hukum asal karena adanya unsur tertentu. Contohnya seperti apa? Tadi gak puasa. Ya. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan diberikannya rukso. Yang pertama, menjaga agar ibadah tidak menjadi beban berat. Yang kedua, memudahkan umat Islam agar tetap beribadah dalam segala kondisi. Oke, itu benar. Tujuan yang diberikannya rukso yang pertama yaitu menjaga agar ibadah tidak menjadi beban berat. Yang kedua yaitu memudahkan umat Islam agar tetap beribadah dalam segala kondisi. Ada juga yang di PPT ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, maju. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rukso dalam sholat dan saat berpuasa. Yang pertama ada rukso dalam sholat. Yang pertama ada menjamak atau menggabungkan dua sholat bagi orang musafir. Yang kedua ada sholat dengan duduk atau berbaring bagi orang yang sakit. Oke, rukso dalam sholat itu ada menjamak, menggabung dua sholat dan sholat bagi musafir. Yang kedua yaitu sholat dengan duduk atau berbaring bagi orang sakit. Yang ketiga yaitu tayamum bagi yang tidak mendapatkan air. Yang selanjutnya
Yang kedua adalah rukhsah dalam berpuasa. Jadi dalam berpuasa itu ada rukhsah untuk orang sakit atau musafir, dia boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya di lain hari. Kemudian yang kedua, rukhsahnya orang yang sedang sakit atau tua renta, dia boleh tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang rukhsah dalam zakat. Zakat hanya wajib bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat. Orang yang belum mencapai nisab maka tidak diwajibkan zakat. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan rukhsah dalam haji. Haji hanya wajib bagi yang mampu secara fisik dan finansial. sudah. Oke, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ada yang mau ditanya? Bu, kalau pergi duluan, ya semangat boleh. Dan rusak boleh. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Ini sama-sama belajar ya. Kalau menurut saya itu dalam keadaan tertentu itu tidak apa-apa. Pingsan. Masa ketiduran kan, terus tidak sholat. Dalam keadaan tertentu itu enggak. Misal ketika kita habis dari perjalanan jauh, terus kita capek, lalu kan sudah sampai rumah, terus capek, itu masih di waktu zuhur, ya seumpama waktu zuhur, terus kita ketiduran. Lah, padahal kita sudah niat mau sholat asar. Nah, tapi sampai ketiduran sampai maghrib, jadi mungkin itu dimaklum. baik. Tepuk tangan untuk dapat apa aja kita hari ini? Yang pertama, rukhsah. Yang kedua, yang ketiga, rukhsah saat sholat. Yang keempat, puasa, zakat, dan haji. Oke, sebelum kita tutup itu ya, saya absen dulu. Yang pertama, Mbak Zahra, hadir. Yang kedua, Mbak Nira, hadir. Yang ketiga, Mbak Lia, yang keempat Mbak Ajeng, yang kelima Mbak Zakira, yang keenam Mas Ismi, yang ketujuh Mas Fajrul. Oke, sebelum berakhir kita itu ya ada tugas. Ceritakan pengalamanmu sendiri atau orang lain di sekitarmu yang pernah mendapatkan keringanan dalam beribadah, misalnya sakit, berpergian,
dan lain-lain. Dan buatlah poster sederhana di kelas. 4. Bertema Islam itu mudah, tidak memberatkan, dengan menampilkan salah satu contoh rasa yang pernah kamu alami. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.